Halo teman-teman, pada video ini saya akan mensimulasikan sistem informasi optimasi rute pengiriman pada PT Sumul Bangun Kuat. Sistem ini digunakan untuk membantu proses pengiriman dengan menentukan urutan rute pengiriman menggunakan algoritma greedy. Di sistem ini ada dua hak akses pengguna, yaitu admin dan manajer. Admin bisa melakukan pengolahan data dan proses optimasi rute, sedangkan kalau manajer cuma bisa melihat informasi dan hasil dari proses yang udah dilakukan. Pertama saya akan masuk menggunakan akun admin dulu. Setelah berhasil login, sistem menampilkan dashboard admin. Di halaman dashboard admin ini ada informasi ringkasan tentang data yang ada di dalam sistem, kayak data pengiriman dan hasil proses rute. Di halaman ini admin bisa akses beberapa menu kayak data toko, data pengiriman, proses rute, riwayat rute, peta rute, dan juga laporan. Saya coba masuk ke menu data toko. Halaman ini dipakai untuk mengelola data toko yang menjadi tujuan pengiriman. Data toko digunakan sebagai salah satu input dalam proses penentuan rute, terutama informasi lokasi berupa koordinat, latitude, dan longitude. Admin bisa menambahkan data toko dengan mengirim. Di sini juga bisa edit sama hapus ya. Kalau kita coba lihat tambah data dulu. Nah, di sini kalau misalnya admin mau tambah data, cukup mengisi kode toko, nama toko, alamat toko, serta latitude dan longitude-nya. Kalau udah diisi semua, tinggal klik simpan. Di sini juga admin bisa edit toko. Misalnya di sini mau di kodenya, terus ngedit nama tokonya, alamat, atau latitude dan longitude-nya. Dan juga bisa menghapus. Ini kalau dihapus langsung kehapus ya. Nah, di sini juga bisa admin melihat langsung titik tokonya dari Google Maps ya. Tinggal pencet di sini aja, misalnya di Maps lihat. Di sini langsung dilarikan ke Google Maps. Nah, di sini bisa langsung kelihatan untuk titik tokonya. Masuk ke Google Maps ya. Di sini yang lain juga ada yang bisa dilihat. Oke. Selanjutnya coba kita masuk lagi, kita kembali dulu ke dashboard. Sini dashboard, bisa langsung sih sebenarnya. Coba kita masuk ke data pengiriman aja deh sekarang. Pada halaman ini admin melihat data pengiriman yang tersimpan di dalam sistem. Data pengiriman terdiri dari informasi toko tujuan, ya, terus data barang atau barang yang dikirim, tanggal dan statusnya urgent atau tidak. Kayak urgent tuh ini nomor semua. Kalau urgent di sini ada urgent. Terus di sini juga ada status pengiriman, udah diproses atau belum. Kalau sudah diproses, kalau belum diproses dia akan seperti ini ya. Nih seperti ini, selesai, sudah diproses. Kalau ini belum, ini tinggal klik mau kirim. Oke, terus ini juga bisa tambah pengiriman. Di sini ada keterangan pengiriman awal dari gudang pabrik PT Global Land Industry. Terus ini admin pilih tanggal pengiriman, contoh misalnya hari ini tanggal 27. Nah, setelah tanggal dipilih ini bisa aktif untuk pilihan mobilnya. Tinggal pilih misalnya mobil UDF. Nah, di sini ada keterangan tanggal pengiriman dan mobilnya juga. Di sini kita bisa pilih toko. Misal kita pilih toko Baja Sentral Asia. Status normal. Kita pilih masukkan data barangnya, misalnya rooftop 87, panjang 5 meter, warnanya biru, jumlahnya 30 lembar. Oke. Terus misalnya di sini bisa nambah
data barangnya juga. Misalnya ada tambahan lagi untuk tambah barangnya. Di sini rooftop 87 juga, cuman panjangnya 4 meter, warnanya biru juga, dan jumlahnya 30 lembar. Di sini juga bisa ada tambah toko. Contoh, misal pilih lagi toko yang mau dikirim. Misalnya ada toko Beruang Baja Makmur. Ini status normal. Kita masuk misal di sini rooftop, misalnya Durataf ya. Durataf. Kita ketik Durataf. Panjangnya 5, warnanya putih, jumlahnya 20. Tambah lagi misal Durataf panjang 4 meter, warna putih, sini 30 lembar. Oke, coba kita tambah lagi, misal kita coba tambah sampai 4 toko ya. Di sini misal Alamak Murah Jinawi. Di sini misal rooftop grande dengan panjang 4 meter, warnanya putih, jumlahnya di sini misal 12 lembar aja ya. Oke, kita tambah toko lagi biar cepat. Biasa coba kita pakai toko apa ya? Dia baju gemilang, coba normal. Ini rooftop 87, panjang misal 8 meter, warnanya putih, jumlahnya misal 50. Benar kan? 4. Jadi ini sudah ada 3, kita tambah 1, 4, kita tambah 5 aja deh ya. Saya pilih tambah toko lagi, ada Jaya normal. Sini rooftop 87, panjang 4 meter, warna putih, di sini misal 23 lembar. Oke, coba kita simpan pengiriman. Kelas pengiriman berhasil disimpan. Oke, sini terdapat ya, kelihatan di sini pokoknya. Nanti kita tambahin, masuk ke sini. Oke, terus setelah dari sini coba kita masuk ke proses rute. Untuk proses rutenya ini tambah untuk proses rute ya. Misalnya kita tambah di sini ada bagian tanggal pengiriman dan pilih mobil. Kita pilih tanggal yang tadi, tanggal 27. Pilih mobilnya tadi mobil UDF. Tinggal proses optimasi. Nah, di sini keluar hasil dari proses rutenya. Setelah kita tekan tombol proses tadi, pada proses ini sistem mengambil data pengiriman berdasarkan tanggal dan mobil yang dipilih. Terus sistem menghitung jarak dari gudang ke lokasi tujuan pada koordinat latitude dan longitude. Tadi gudang, dari titik gudang kita ngitung dari jaraknya dari mana yang dapat lebih dekat dari gudang. Kalau di sini kita lihat Beruang Baja Makmur ternyata lebih dekat dari gudang ya. Itu. Ya. Selain jarak, sistem juga ngasih prioritas terhadap pengiriman yang punya status urgent. Tapi di sini kita nggak ada pilih urgent. Di sini semua normal. Jadi pengiriman urgent bisa. Jadi kalau misalnya urgent, pengiriman itu bisa didahuluin. Nah, setelah tujuannya dipilih, posisinya pindah ke toko itu. Nah, jadi dari gudang, posisinya tuh pindah ke toko Beruang Baja Makmur ya. Terus sistem melakukan perhitungan lagi untuk menentukan tujuan berikutnya. Perhitungannya balik lagi kayak tadi, dari gudang hitung mana yang terdekat sih dari gudang itu, seperti yang dilakukan tadi ya. Jadi dari Beruang Baja Makmur tadi ngitung juga jarak mana nih yang lebih dekat dari Beruang Baja Makmur. Di sini kelihatan ya. Untuk nomor 2 ini ternyata si Media Baja Gemilang itu lebih dekat dari Beruang Baja Makmur. Makanya dia terpilih untuk menjadi rute kedua. Proses ini dilakukan terus berulang sampai urutan ini terjadi ya.
Jadi dari gudang pindah ke Burung Baja Makmur dapat yang lebih dekat ke Media Baja Gemilang. Setelah Media Baja Gemilang, ngitung lagi nih, yang mana sih yang paling dekat? Yaitu Alam Makmur Hajinawi, lebih dekat. Sampai Alam Makmur Hajinawi, hitung lagi mana yang lebih dekat, dan ini BJ Sentrasi lebih dekat dari Alam Makmur Hajinawi. Itu total jarak di sini sudah terlihat ya. Untuk ini dari jarak dari gudang ke Burung Baja Makmur, terus Burung Baja Makmur dari ke Media Baja Gemilang segini. Alam Makmur dari Media Gemilang sampai ke Alam Makmur itu segini total kilometer. Dan juga ini dari Alam Makmur ke Baja Sentrasia itu 3,62 km gitu. Dan ini total jarak dari seluruh keseluruhan ini. Oke, setelah ini semua kita juga bisa melihat hasil dari rute-rute yang lain. Misalnya kita lari saja ke riwayat rute, sesuai namanya ya, riwayat rute. Nah, kita bisa lihat hasil riwayat rute semuanya. Misalnya yang tadi juga kita bisa lihat, misalnya tanggal 27 pilih mobil UDF, kita lihat nih. Nah, ini kan yang tadi ya sudah masuk sini. Ada juga misalnya kita lihat urutan yang lain di tanggal 12 dengan mobil UDF, lihat. Nah, ini ada kiriman dari sebelumnya. Ini tanggal 12 kemarin. Gitu. Terus kita juga bisa melihat daripada kita kalau ngeliat data kayak gini kan agak kayak bosan ya. Kita juga bisa melihat visualisasinya dengan menggunakan peta rute. Karena di sini ada di dashboard sini sidebar ada menu peta rute. Sama caranya seperti kayak tadi. Ya tinggal pilih tanggal, misalnya pilih tanggal 27 mobil UDF. Kita tampilkan aja. Nah, di sini kelihatan. Ini gudang, ini rute pertama yaitu Burung Baja Makmur ya harusnya. Yang kedua, ini Media Baja Gemilang, yang ketiga ini Alam Makmur Hajinawi, dan keempat ini Baja Sentral Asia. Gitu. Ini garis merah, ini garis yang akan dilewati untuk pengiriman tersebut ya. Jalannya ya ibaratnya ya. Oke. Setelah itu ada juga menu laporan. Misal admin membutuhkan laporan, di sini ada menu laporan. Di laporan ini kita di sini ada mempunyai 4 laporan ya. Laporan data toko, laporan data pengiriman, laporan hasil optimasi rute, dan juga laporan jarak dan waktu. Contohnya gitu bisa gini. Kita lihat laporan. Nah, di sini terlihat seluruh data tokonya ya. Tinggal pilih cetak dan simpan. Misalnya mau save PDF juga bisa, mau langsung print juga bisa. Ini datanya bisa langsung di print semua datanya ini ya, karena akan mencakup semuanya. Oke. Terus juga ada laporan data pengiriman. Oke, ini tinggal pilih tanggal aja nih. Tanggal 27 mobil UDF. Tampilkan. Nah, ini bisa ngeliat nih data kiriman mobil pada tanggal 27. Nggak cetak aja. Sini save as PDF atau print. Tuh, seperti kayak tadi juga. Ini sudah save juga. Kita lihat yang lain juga ya, misalnya tanggal 12. Tanggal 12-nya UDF. Tampilkan. Ini hasil rute yang sebelumnya, bisa dicetak juga. Seperti kayak biasa kayak tadi juga. Kembali kita coba lihat laporan hasil optimasi rute. Sama seperti tadi, tinggal pilih tanggal 27, pilih mobilnya, tampilkan. Nah, di sini terlihat jumlah tujuannya ada 4 dan total jaraknya 58, 63 km. Ini adalah laporan hasil optimasi rutenya. Cetak sama seperti ini. Oke. Kembali kita lihat ke laporan jarak dan waktu pengiriman. Sama seperti tadi ya. Ini kita bisa lihat jaraknya. Data-data semuanya ya ini ya. Coba kita lihat untuk tanggal 27 dengan mobil UDF tampilkan. Nah, ini bisa kita lihat nih. Untuk tanggal 27 bulan apa mobil UDF, jumlah tujuannya itu 4, jaraknya 58,63 km, jarak kembalinya 53,49 km,
total jaraknya 112,12 km, dan estimasi waktu sekitar 2 jam 48 menit. Sila keterangan estimasi waktu dihitung berdasarkan kecepatan rata-rata kendaraan sebesar 40 km per jam. Total jarak perjalanan merupakan jarak rute ditambah jarak kembali dari toko terakhir menuju gudang. Seperti itu. Oke, ini sudah saya isi juga kembali. Sekarang coba kita masuk ke halaman dashboard manager ya. Masuk ke manager. Oke. Setelah kita berhasil masuk ke halaman manager, di halaman manager ini beda dengan admin. Manajer nggak punya akses untuk data ataupun menjalankan proses optimasi. Terlihat dari sini, untuk sidebar itu ada data pengiriman, riwayat rute, peta rute. Kayak cuma melihat aja, kayak yang tadi ada di dalam dashboard admin. Ini kita juga bisa lihat di sini dashboard, ada laporan total pengiriman, sudah diproses berapa, hasil rutenya, dan pengiriman urgent. Pengiriman terbaru juga di sini ada datanya seperti tanggal bulan 12, tanggal 9 bulan 12, tanggal 27 bulan 8. Langsung aja kita coba masuk ke data pengiriman. Nah, di data pengiriman ini seluruh data tampil ya. Manajer bisa melihat seluruh data pengiriman yang ada. Di sini cukup jelas, ada nama tokonya, ada data barang, tanggal kirim, dan status normal atau urgent. Terus status pengirimannya juga, dimana bisa tadi selesai, yang selesai yang mana, yang belum diproses yang mana. Terus kita masuk ke riwayat rute seperti kayak di admin tadi. Untuk riwayat rute ini kita juga bisa sama melihat untuk hasil riwayat rute pada tanggal yang ditentukan. Di sini mobil dan tanggal, dan langsung keluar hasilnya untuk hasil riwayat rutenya, lengkap dengan total jarak, tanggal, mobil, urutan, nama toko, status, dan jaraknya, sama persis seperti yang ada di admin tadi. Terus di sini juga bisa melihat peta rute pengiriman, sama juga seperti kayak di admin tadi. Tinggal pilih tanggal dan mobil, tampilkan langsung peta mapnya, peta rutenya dengan jarak, dengan line jalan merahnya dan urutan setiap tokonya ya. Ini 1, 2, 3, 4 sesuai list. Oke, dan juga di sini ada laporan sama kayak di admin juga. Laporan bisa dilihat, bisa dicetak juga. Sama ini juga. Dan ini juga sama. Dan ini juga. Oke, demikian simulasi sistem optimasi rute pengiriman menggunakan algoritma greedy. Sistem ini ngebantu pengiriman dengan menentukan urutan tujuan berdasarkan perhitungan jarak dan prioritas pengiriman, serta nyediain riwayat. Dengan adanya sistem ini, hasil proses optimasi dapat disimpan dan digunakan sebagai informasi bagi admin maupun manajer. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.